Ya. Halo adik-adik, di sini kami bakalan ngejelasin materi yang yang kita bahas di week 6, yaitu mengenai DML. Di sini topik kita ke atas, Kak. Di sini kami udah buat modul kami, yaitu topiknya join dan multiple table operation. Lanjut, Kak. Adapun tujuan dari tutor ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menggunakan join atau menampilkan beberapa table yang berbeda, subquery, query dari query, yang menerapkan multiple dengan join clause. Topik yang pertama yaitu table dan kolom alias. Yang pertama ada kolom alias. Contoh dari kolom alias ini, kita dapat menampilkan names, name di mana sebagai nomor induk. Di sini ada contoh yaitu select name as nomor induk nama dari name order by name. Di sini akan tampil nomor induk dan nama dari tabel name yang dimana diurutkan berdasarkan name-nya. Yang berikutnya tabel alias. Tabel alias ini berguna ketika mengambil data dari beberapa tabel, yaitu seperti contohnya select name as nomor induk from angkatan 2014 as order by name. Dapat kita yang akan tampil pada dari sintaks ini yaitu nomor induk yang dimana itu diambil dari NIM-nya, dari tabel angkatan 2014 yang dimana tabel angkatan 2014 ini dialiaskan sebagai A yang diurutkan berdasarkan NIM-nya nantinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penggunaan join. Nah, di sini join itu digunakan saat kita ingin menampilkan atau mengambil atau memperoleh data lebih dari dua atau lebih tabel yang berhubungan secara logik kedua tabel tersebut gitu. Jadi ada beberapa jenis join, operasi dari join. Yang pertama itu adalah inner join. Nah, kalau inner join ini adalah join yang digunakan untuk menampilkan record data yang matching antara tabel 1 dan tabel 2. Artinya tabel data yang matching itu artinya tabel data yang sama gitu. Nah, selanjutnya itu ada disebut dengan istilah left join. Left join ini artinya kita mencocokkan setiap baris data dari left tabel atau tabel yang di sebelah kiri dengan baris data dari right tabel atau tabel yang di sebelah kanan. Jadi dia itu akan menampilkan record yang match atau yang suatu datanya itu sama atau tidak dia itu tetap ditampilkan. Jadi kalau left tabel ini yaitu tabel yang pada sintak join, tabel tersebut dituliskan sebelum kata join. Nah, kalau yang right tabel ini, kalau di dalam code-nya itu tabelnya itu dituliskan setelah kata join. Nah, selanjutnya itu adalah operasi right join. Nah, kalau right join ini ditampilkan semua tabel dari tabel sebelah kanannya. Jadi posisi left dan right table itu sama seperti left join seperti ini tadi. Nah, selanjutnya itu adalah full join. Full join itu disebut sebagai gabungan left join dan right join. Nah, yang terakhir itu ada juga namanya cross join. Nah, cross join itu biasa itu disebut dengan Cartesian product atau cross product juga bisa. Dia itu akan menampilkan data dari setiap tabel yang akan dipasangkan dengan baris data tabel keduanya. Jadi semua datanya itu akan ditampilkan. Terus mungkin kita bertanya-tanya, kapan sih cross join akan digunakan kayak gitu kan? Cross join itu kita pakai saat kita ingin menguji kecepatan DBMS dan konfigurasinya. Nah, selanjutnya ada juga self join.
Self join ini memungkinkan kita untuk melakukan query dari satu tabel, namun tabel ini diperlakukan seolah-olah dia itu ada dua tabelnya gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada anion dan anion al. Yang pertama anion. Anion ini digunakan jika ditemukan data yang sama persis, maka data yang sama persis itu akan diambil salah satunya saja. Yang pertama, jumlah kolom yang diselect di baris 1, 2, dan 3 harus sama. Yang kedua, data tidak ada yang duplikat. Yang ketiga, menggunakan order by di statement terakhir. Dan yang keempat, harus memiliki tipe data yang sama. Jika tipe data tersebut berbeda, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Untuk anion al ini akan menampilkan semua data yang sama pada database, pada data yang kita buat sintaks anion al. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat database quiz A, di mana database quiz A ini nantinya akan memiliki kita akan membuat create table lagi, yang dimana create table ini adalah table mahasiswa yang memiliki NIM, yang dimana tipe datanya adalah integer, dan juga merupakan primary key. Yang berikutnya ada nama yang memiliki varchar 50, kemudian ada club ID, yang dimana charnya ada tipe datanya char 5, dan yang terakhir ada dosen wali ID, yang dimana varchar di tipe datanya adalah varchar 5. Kemudian kita meng-create table lagi, yaitu tabel dosen, yang dimana terdapat dosen ID dengan varchar 5, yang dimana dosen ID ini merupakan primary key untuk tabel dosen. Yang berikutnya adalah nama, yang dimana tipe datanya adalah char 50. Selanjutnya, kita akan menginsert data yang ada pada tampilan berikut ke tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita akan menginsert data ke tabel dosen dengan menggunakan data berikut. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu inner join. Pada sintaks ini ada sintaks select M nama D nama from mahasiswa, yang dimana kita menggunakan alias, yaitu alias untuk tabel mahasiswa yaitu M. Kemudian dari tabel mahasiswa ini kita akan inner join dengan tabel dosen, yang dimana menggunakan alias D, yang dapat kita lihat pada tabel mahasiswa terdapat dosen wali ID, yang dimana nilainya itu atau value-nya itu sama dengan dosen ID yang terdapat di tabel dosen. Kemudian jika kita merun sintaks ini, maka akan tampil di mana jika kita merun sintaks ini, maka akan menampilkan data yang sama di antara tabel mahasiswa dan juga tabel dosennya. Yaitu pada tabel mahasiswa terdapat entity nama, dan di tabel dosen juga terdapat entity nama. Yang dimana di sini value-nya berbeda, tetapi karena kita menggunakan inner join, maka karena kita menggunakan inner join, maka akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa dan juga nama dari tabel dosen. Dapat kita lihat pada result berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan left join. Pada left join ini terdapat sintaks select M nama, D nama dari tabel mahasiswa, dan kita left join-kan dengan tabel dosen.
yang dimana pada tabel mahasiswa terdapat dosen wali ID yang dimana value sama dengan dosen ID yang terdapat pada dosen. Maka dari sintaks ini akan menghasilkan data yang dimana menampilkan data yang sama di antara tabel dosen dan juga mahasiswa, dan juga dia akan cenderung dia akan menampilkan data dari tabel yang ada di sebelah kiri, yang dimana tabel tersebut adalah tabel dosen. Dapat kita lihat hasilnya adalah sebagai berikut. Mereka akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa dan juga nama dari tabel dosen. Selanjutnya, di sini kita menggunakan join, yaitu rect join, di mana terdapat sintaks select nama dan dari tabel mahasiswa dan select nama dari tabel dosen, yang dimana data tersebut diambil dari tabel mahasiswa, rect join dengan tabel dosen. Dan di sini dapat kita lihat adanya data yang sama pada kedua tabel tersebut. Dan jika kita run, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Mengapa nilainya 0? Karena di sini kita kan menampilkan nama dari tabel mahasiswa dan juga tabel dosen. Saat dia mendapatkan nama dari tabel mahasiswa ini, ada beberapa data yang bernilai 0. Maka karena ada beberapa data yang bernilai 0 pada tabel mahasiswa, sehingga akan tampil data seperti berikut. Karena kita menggunakan rect join, maka data yang ditampilkan adalah data yang ada di tabel sebelah kanan, yaitu tabel mahasiswanya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cross join. Seperti yang kita ketahui tadi, cross join itu akan menampilkan semua data dari setiap tabel yang dipasangkan dengan baris data dari tabel kedua. Nah, jadi di sini kita akan menselect semua dari mahasiswa yang kita aliaskan sebagai M, yang di cross joinkan dengan tabel dosen yang kita aliaskan sebagai D. Baiklah, jadi dari cross join ini kita akan melihat tabel yang dihasilkan itu seperti berikut. Dia akan menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa, kemudian dipasangkan dengan seluruh isi dari tabel dosennya. Oke, selanjutnya adalah kita menggunakan onion dan onion all. Nah, di sini kita akan meng-create sebuah database bernama quiz B. Selanjutnya kita akan meng-create tabelnya, di mana di sini terdapat tabel klub tahun 2000 yang terdiri dari kolom klub ID, terus klub dan end date. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah tabel bernama klub yang terdiri dari klub ID dan klub. Selanjutnya kita akan menginsert dummy data ke dalam klub tabel klub tahun 2000 dan tabel klubnya. Selanjutnya kita akan melakukan union, di mana yang tadi itu onion itu digunakan untuk menampilkan semua data yang sama persis, di mana dia itu akan menampilkan satu data yang sama saja. Misalnya terdapat dua data yang sama, jadi dia itu ditampilkan hanya satu. Contohnya ini kita select club. Kita select club dari tabel club tahun 2000 yang diunionkan dengan klub dari tabel club. Maka hasilnya seperti ini, dia akan menampilkan 9 klub. Nah, selanjutnya apa bedanya dengan onion all kayak gitu? Jadi, di sini kita akan men-select klub dari klub tahun 2000, lalu kita buat onion all. Selanjutnya kita select klub dari tabel klubnya. Maka dia akan menghasilkan 10 data di tabel klub. Kenapa 10 data? Karena pada onion all itu dia akan menampilkan semua data termasuk data yang sama. Di sini data yang sama adalah PSM, klub PSM, sedangkan pada onion ini
Kalau PSM-nya itu hanya ditampilkan satu saja. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi kita pada join dan multiple table. Kami harap adik-adik dapat mengerti dan memahaminya. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan melalui grup WA masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.